Assalamualaikum, apa kabar teman-temanku? Kembali di channel Hobi Hari. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan ngoprek Vario, tapi ngopreknya nggak berat-berat. Hari ini tuh aku rencananya mau flashing radiator coolant yang ada di Vario. Kenapa aku mau flashing? Karena gini, Vario itu udah lama juga nggak jalan. Di rumah ini cuma seminggu yang lalu aku baru pakai. Kemudian aku juga sudah lupa kapan terakhir aku ganti radiator coolant. Dan tadi pagi tuh aku cek di tutup radiator itu, di bagian karet yang ada pegasnya itu banyak kayak kotoran semacam gel gitu. Tapi bisa dibersihin pakai air, cuma digoyang-goyang gitu, kopiok-kopiok itu bisa bersih. Artinya kita bisa indikasikan bahwa radiator coolant yang ada di dalam Vario itu kualitasnya sudah menurun dan perlu dilakukan flashing dan penggantian radiator coolant yang baru. Nah, aku di sini sudah beli 3 galon radiator coolant dan 1 botol radiator flash. Nah, kenapa galon radiator coolantnya ada 3? Karena gini, aku mau flashing atau sirkulasi air radiator coolant yang ada di mobil itu, tapi nggak mau pakai air biasa. Aku ingin memflashingnya pakai radiator coolant supaya benar-benar radiator coolant ke radiator coolant bersih gitu, nggak ada campuran air sama sekali. Kalaupun nanti kalau aku pakai air pun juga cuman untuk nyemprot radiatornya saja dari tutup radiator, tapi langsung dibuang ke bawah, nggak sampai masuk ke dalam mesin. Nah, metode yang aku pakai ini cuman seperti di anjurannya radiator flash, bahwa cairannya akan dituang ke dalam radiator, terus mesin di running selama 15 menit sampai kipasnya nyala. Kemudian kita drain air radiatornya, diisi air radiator baru atau air biasa untuk di flashing, disirkulasi lagi, kemudian dibuang lagi airnya sampai benar-benar bersih. Nah, makanya aku memerlukan 3 galon. Tapi kalau mudah-mudahan nggak nyampe 3 galon ya, cukup 2 galon aja, satunya lagi buat spare di rumah. Jadi teman-teman, kita langsung menuju dulu ke Vario saja untuk melakukan pekerjaan flashing radiator coolant. Jadi stay tune terus di videoku ini sampai selesai ya. Oke, kita sekarang ke Vario. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah aku akan mengurangi air radiator yang ada di dalam radiator ini kurang lebih sebanyak 300 ml supaya cairan flashing ini bisa aku tuang semuanya ke dalam radiator. Kemudian kita nyalakan mesin sampai termostat membuka berapa kali, artinya radiator flash ini sudah sirkulasi dalam mesin. Kemudian habis itu nanti kita matiin mesinnya, kita drain air radiator yang ada di dalam radiator ini, kemudian kita bilas pakai radiator coolant yang baru, kemudian disirkulasi lagi sampai benar-benar bersih. Nah, di bawah sana aku udah siapin baskom kecil untuk nampung air radiator kotornya. Di sini aku menggunakan selang akuarium untuk mengurangi coolant yang ada di dalam radiator Vario. Nah, ini tutup radiatorku yang banyak kotoran pada posisi pegasnya. Oke, kondisi radiatornya sekarang sudah tidak penuh dengan coolant, sehingga sekarang aku bisa memasukkan cairan radiator flash ke dalam radiator. Sekarang kita nyalakan mesin si Vario. Di sini aku melakukan flashing radiator pada kondisi mesin dingin. Kita bantu dengan digas supaya mesinnya cepat panas dan fan radiatornya nyala.
Sebelum kita drain air radiatornya, kita dinginkan dulu radiatornya menggunakan kain basah, kemudian kita semprot juga radiatornya menggunakan air. Setelah radiator cukup dingin, sekarang kita lepas baut drain di bagian bawah radiator untuk membuang air radiator coolant yang masih ada di dalam radiator. Supaya air radiator yang keluar dari bagian bawah radiator tidak terlalu kencang, kita buka tutup radiator secara perlahan. Ini adalah kondisi radiator coolant yang kita keluarkan dari radiator. Kondisinya banyak kotoran yang hitam-hitam itu. Tapi dari segi warna hijau radiator coolant ini sebenarnya masih cukup pekat ya. Tapi nanti coba kita sirkulasi kedua kalinya. Coba kita kurangin airnya sehingga kita bisa lihat sebenarnya kotoran apa yang ada di dalam air radiator ini. Sekarang kita bilas radiator menggunakan air bertekanan. Tujuannya untuk merontokkan kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam radiator. Sekarang kita lihat air hasil ngebilas radiator tadi menggunakan air bertekanan. Di sini kita lihat airnya masih agak keruh dan ada kotoran-kotoran. Entah ini kotoran dari air pumpku atau memang kotoran dari radiator ya. Nah, ini aku ngebilas kedua kalinya dan di sini warna hijaunya sudah mulai agak bening, tapi masih tetap ada kotoran. Sekarang kita pasang teflon tape pada baut drain radiator untuk mencegah terjadinya kebocoran air radiator pada bagian baut drain ini. Kebetulan aku masih punya sisa sedikit air radiator yang lama. Ini akan aku tuang ke dalam radiator. Nanti kalau kurang baru aku tambahkan dengan air radiator yang baru. Setelah itu baru kita nyalakan mesin mobil untuk melakukan sirkulasi air radiator ke dalam mesin. Sekarang kita nyalakan mesin Siverio. Setelah tadi kipas radiator nyala sebanyak 4 kali, kemudian mesin kita matikan dan sekarang kita waktunya mendinginkan radiator menggunakan kain basah dan menyemprot kisi-kisi radiator menggunakan air bertekanan. Oke, ini kondisi mesinnya sudah dingin. Setelah kita isi dengan radiator yang baru, air radiator yang baru sudah disirkulasi tadi sampai 4 kali kipasnya nyala. Berarti 4 kali bertukar ya dari mesin ke radiator. Sudah aku dinginkan sekitar 10 menitan. Ini harusnya sudah dingin. Sekarang kita drain lagi, kita cek seberapa kotor air radiator yang ada di dalam radiator sekarang.
Sekarang kita cek lagi radiator coolant yang sudah sirkulasi dan kita keluarkan ke dalam baskom. Dan hasilnya seperti ini. Warna hijaunya masih terang, masih pekat, dan kotorannya juga bisa dibilang hampir tidak ada. Dan bisa kita katakan flashing ini cukup efektif dan hasilnya bersih. Oke, tadi radiator sudah aku semprot lagi pakai air selang ini. Langsung dibuang ke bawah. Kita cek kondisi radiatornya dalamnya kayak apa. Wah, cukup bersih nih. Bersih radiatornya. Oke, sekarang bisa langsung kita tuang cairan radiatornya. Selanjutnya kita lakukan buang angin pada radiator menggunakan botol air mineral yang diisi radiator coolant. Akhirnya pekerjaan flashing radiator kita sudah selesai teman-teman, dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Jadi ini bagian dari perawatan sistem cooling dari Civic Vario. Menggunakan radiator coolant saja masih mengalami kendala seperti ini, apalagi teman-teman yang masih menggunakan air biasa sebagai cairan pendingin mesinnya. Sebaiknya mobil kalian segera dicek sebelum kerusakannya merembet ke yang lebih banyak dari yang kita perkirakan. Semoga caraku untuk mensirkulasi atau flashing radiator ini memberikan inspirasi buat teman-teman untuk melakukan sendiri di rumah. Dan teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ke channel Hobi Hari, dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya. Mungkin sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!